Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita perlu untuk senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-6, tidak terasa ya jemaah sekalian. Dan semoga apa yang telah kita lakukan selama 5 hari sampai dengan malam hari ini, semoga benar-benar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin jemaah sekalian, setiap kali dia selesai melaksanakan satu amal ibadah, hendaklah dia menanamkan rasa atau menanamkan prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima amal ibadahnya. Itu prasangka baik. Sekaligus dia juga harus khawatir, harus ada rasa cemas, takut jangan sampai amal ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 5 hari ini kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerima amal ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat, tilawah Al-Quran kita, terutama puasa kita, mudah-mudahan semuanya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat para anbiya yang Nabi SAW atau Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat para nabi, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang yusari'una fil khairat. Mereka suka berlomba-lomba di dalam melaksanakan amal kebaikan. Dan setelah mereka melaksanakan amal kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka tidak lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa harap agar ibadah mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga rasa khawatir, takut jangan sampai amal ibadah mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mereka lakukan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan kurang lebih 5 hari ini jemaah sekalian, mudah-mudahan sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan kita telah digantikan dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan hari-hari yang masih ada di depan kita dari bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik, kekuatan untuk bisa menjalaninya dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini jemaah sekalian, panitia memberikan judul atau tema tentang mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang kuat. Mungkin panitia melihat saya postur tubuh mungkin kuat ya. Menjadi mukmin yang kuat, bukan kuat dari postur tubuh ya, tapi ada kekuatan lain yang diinginkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dimaksudkan itu merujuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi pada keduanya ada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang lemah ataupun mukmin yang kuat, dua-duanya ada kebaikan di dalamnya. Yang dimaksudkan dua-duanya ada kebaikan, yaitu dua-duanya punya keimanan. Tapi perbedaannya adalah orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat yang dimaksudkan di sini kuat apa? Kuat makan? Bukan ya? Kuat tidur? Allahul musta'an, bukan juga. Ya, meskipun tidur itu kadang bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan dia untuk memberikan tenaga agar kita bisa lebih kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak, bapak ibu sekalian, kalau mau tidur malam, usahakan setiap kali mau tidur malam itu pasang niat, saya tidur supaya saya bisa kuat sholat tahajud, atau supaya saya bisa sholat subuh tepat waktu, supaya bisa kuat sholat subuh, supaya tidur kita yang berjam-jam itu bisa bernilai pahala juga insya Allah. Ya, tapi jangan terlalu sengaja juga berjam-jamnya. Baik, kembali lagi, serius lagi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini kata para ulama kita bisa masuk kuat badan. Kesehatan jasadnya, fisiknya bisa masuk. Tapi yang paling utama kata para ulama kita adalah kuat imannya. Kekuatan imannya, ya, kuat akidahnya. Kekuatan akidah dan tauhidnya itu yang paling utama kata para ulama kita. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, setelah Nabi SAW, siapa manusia terbaik setelah Nabi di kalangan para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai para sahabat yang lain mengatakan, atau para ulama kita mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengalahkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya dari segi amal-amal perbuatan, tapi mengalahkan mereka dengan apa yang ada di dalam dada beliau, dengan keimanan beliau yang lebih kuat dari keimanan mereka. Agak lebih kuat keimanan beliau daripada keimanan para sahabat yang lainnya. Lihat bagaimana ketika Nabi menceritakan dan menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya, orang-orang mendustakan Nabi SAW. Orang-orang berada di antara keraguan, benar atau tidak. Sebagian besar mendustakan Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan peristiwa itu bahwa temanmu, sahabatmu, yang dimaksudkan adalah Nabi SAW, sahabatmu bercerita bahwa dia Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dalam satu malam ke Baitul Maqdis, perjalanan yang sangat jauh, lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau beliau yang bercerita, seandainya ada lagi yang lebih tidak masuk akal menurut kalian, kalau beliau yang bercerita, maka aku membenarkan apa yang beliau ceritakan. Makanya beliau dikatakan As-Siddiq, orang yang membenarkan kejadian itu. Beliau menjadi sahabat yang paling mulia radhiyallahu ta'ala anhu dibandingkan para sahabat yang lainnya. Karena apa? Karena keimanan beliau. Semakin kuat keimanan seseorang, jemaah sekalian, semakin dia akan lebih mulia di sisi Allah, semakin dia akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Dan keimanan itu kembali kepada ketakwaan seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT di antara kalian wahai manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, melatih keimanan kita supaya semakin lebih kuat keimanan kita di bulan Ramadan ini.
Jemaah sekalian, melatih keimanan kita, latih betul-betul keimanan kita. Bagaimana kesabaran kita dengan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, bagaimana kesabaran kita dengan sholat tarawih, bagaimana kesabaran kita dengan ibadah kepada Allah SWT, dilatih supaya apa? Iman kita naik. Semakin naik iman kita, semakin kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa definisi dari iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara perkara yang masuk dalam definisi iman, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Keimanan seorang muslim, seorang manusia, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah ketika dia semakin taat kepada Allah Ar-Rahman, dan berkurang ketika dia taat kepada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan Ramadan semakin kita taat, semakin bertambah keimanan kita, semakin kita menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah menganggap, saya sudah khatam 2 kali, berarti saya sudah jadi lebih baik di hadapan Allah. Ente berapa kali? Belum 1 kali, payah. Jangan sampai justru dengan itu membuat kita jatuh lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ada sifat dan ada rasa kesombongan dan bangga diri. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirar jahla. Kata para ulama kita, cukuplah dengan dia semakin takut kepada Allah, menunjukkan keilmuannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT, dan cukuplah dengan bangga dirinya seseorang, menunjukkan kejahilannya. Allahul musta'an. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bulan suci Ramadan ini adalah madrasah untuk melatih kita dan menambah keimanan kita, supaya keimanan kita semakin naik dengan berbagai macam amalan yang mampu kita lakukan. Semakin naik keimanan kita, semakin kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita cari. Bagaimana kita menjadi mulia di hadapan Allah. Tidak perlu bagaimana kita menjadi mulia di hadapan manusia, karena manusia semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min, kata para ulama kita, kam min unasin, berapa banyak manusia, ya, ada di antara mereka, kata para ulama kita, yang tidak dikenal di bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi masyhur dan terkenal, ya, menjadi trending topik, selalu pembahasannya dia di langit Allah Subhanahu wa taala, selalu namanya yang disebut. Ya, kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya, karena keimanannya, karena ketakwaannya. Dia selalu disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang sangat terkenal di muka bumi, popularitasnya luar biasa, ya, sangat populer dia, tapi di langit hampir tidak pernah disebutkan namanya. Na'udzubillah min dzalik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat yang kedua kata para ulama kita juga masuk dalam hadis ini adalah kuat mental. Kuat mental kita. Dan kuat mental ini masuk di situ kesabaran, masuk di situ keistiqomahan, ya. Dan bulan Ramadan melatih kita juga untuk itu. Bagaimana kita bisa bersabar dengan sholat kita, bagaimana kita bisa bersabar dengan sholat tarawih kita. Ini belum 1 juz di awal-awal Ramadan. Nanti di akhir-akhir Ramadan akan ada sholat lail 1 juz 1 malam, jam 2 sampai dengan sahur. Bagaimana kita bisa melatih bukan cuma kekuatan fisik kita, tapi kekuatan kesabaran kita. Dan orang berdiri sholat, ya, saya mohon izin kepada ayahanda beliau, masya Allah, ya, yang lagi duduk di kursi, ya. Tadi sholat isya memang ekor mata saya sempat melihat beliau memegang mimbar, ya, pada saat akan bangkit lagi. Tapi beliau tidak ragu dan tidak
tidak ingin untuk duduk saja atau tetap berdiri. Beliau berusaha untuk berdiri. Hafizahullah, semoga Allah SWT menjaga beliau ya, dan kita semua. Saya teringat ya, masih ada waktu ya. Saya teringat apa yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Beliau pernah bercerita, dan itu beberapa kali beliau ceritakan ya, pada saat kajian di kampus setelah sholat subuh di Nabawi juga pernah beliau ceritakan, dan juga di kajian live beliau pernah ceritakan sewaktu beliau kecil diajak oleh bapak beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadisnya kota Madinah, dan juga dengan kakek beliau. Ini kakek, bapak dan anak ulama semuanya, subhanallah ya. Beliau diajak untuk sholat tarawih di Masjid Nabawi. Dan sholat tarawih di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kita tahu semua 1 juz 1 malam. Dan wallahu alam apakah pada zaman itu lebih dari 1 juz atau 1 juz. Beliau katakan, di hadapan saya, di soft di depan saya, ada seorang laki-laki yang cuma ada 1 kakinya, dan kaki yang 1 lagi dibantu oleh tongkat. Dan orang itu orang Indonesia. Orang Indonesia, kata beliau. Bahkan sampai beliau katakan, semoga Allah SWT menjaga orang itu dan memberikan taufik selalu kepada orang itu. Kalau orang itu sudah meninggal, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ampunannya kepada orang tersebut. Karena selalu beliau ceritakan kisah ini, luar biasa kata beliau. Beliau beranggapan, wih, ini bagaimana ini? Kayaknya nanti dia akan kesulitan sholat, dibantu oleh 1 tongkat. Yang menakjubkan, kata beliau, begitu imam angkat takbir Allahu Akbar, ternyata tongkatnya diletakkan di bawah dan dia berdiri dengan 1 kaki, tidak dibantu dengan tongkat lagi. Ini 1 juz, bukan 1 halaman. Kalau di sini alhamdulillah 1 halaman ya, Ustaz Sultan ya, 1 halaman, nanti di akhir-akhir baru 1 juz. 1 kaki, berdiri dengan 1 kaki untuk menuntaskan sholat pada saat itu. Bukan 1 juz 1 rakaat ya, bukan 1 juz 1 rakaat. 1 juz 20 rakaat 1 sholat. Tapi beliau mampu dengan 1 kaki. Syekh Abdul Razak memberikan ta'liq dan komentar pada saat itu. Beliau katakan, sesungguhnya seorang hamba pada saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan berdiri dengan kekuatannya, dia berdiri dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW katakan tentang orang yang sholat tarawih, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan imanan, karena dorongan keimanan dia berdiri, memang iman yang membawa dia untuk berdiri dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Iman, hadirkan keimanan kita pada saat kita berdiri, pada saat kita tilawah Al-Quran. Coba bayangkan kita tilawah Al-Quran, dan pasti setiap orang akan merasakannya. Kalau ada di antara kita yang tidak merasakannya, maka usahakan merasakan hal ini. Karena yang Nabi SAW maksudkan adalah orang yang sampai terkantuk-kantuk, sampai mengantuk dia di dalam baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan tentang Al-Quran dan puasa, innal Qur'ana was-siyama yashfa'ani yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana'tuhu minan naum, aku menghalanginya dari tidurnya, dari ngantuknya. Aku menghalanginya dari ngantuknya, dari tidurnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran mulai rasa ngantuk, kita masuk dalam hadis ini. Lawan itu ngantuk. Bagaimana kita bisa melawannya? Kalau tidak ada keimanan yang melawan itu, bagaimana kita bisa melawan rasa ngantuk kita? Subhanallah, kadang ada orang mengantuk sekali, dia baca Al-Quran, tiba-tiba hilang sejenak, bangun lagi, astagfirullah. Bagaimana dia menghilang? Dia berdiri, keimanannya dia paksa terus. Ada juga orang, sudah cukup tidur. Allahul musta'an ya. Berusaha dulu, lawan dulu, biar cuma 1 jam, setengah jam, 1 jam, supaya kita masuk dalam hadis Nabi SAW. Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Karena apa? Al-Quran mengatakan, ey Rabbi mana'tuhum an-nauma, aku menghalanginya dari tidurnya, dari ngantuknya, fasyafi'ni fih, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berusaha melawan ngantuknya karena membaca Al-Quran. Bagaimana dia bisa melawan ngantuknya? Dorongan keimanan.
karena dia mengharapkan, saya ingin khatam, saya ingin pahala yang luar biasa. Dan perlu kita ketahui jemaah sekalian, amalan yang sangat mudah hari ini kita lakukan, tapi pahalanya banyak sekali, baca Al-Quran. Di antara amalan yang sangat mudah, 1 huruf 10 pahala. Bayangkan 1 huruf 10 pahala. Kita baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sudah berapa pahala kita? Sangat mudah sekali. Kalau kita betul-betul baca 20 menit 1 juz selesai, 15 menit 20 menit selesai. Kalau agak lama 30 menit 40 menit tidak masalah, selesai 1 juz. Berapa pahala kita dari 1 juz yang kita baca? 1 huruf saja 10 pahala yang Allah berikan. Jemaah sekalian, makanya amalan yang mudah tapi pahalanya luar biasa, dan kita tidak mampu melakukannya kecuali karena dorongan keimanan. Semakin kuat keimanan kita, semakin kita akan bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya tutup jemaah sekalian, lihat bagaimana seseorang menjawab panggilan azan. Dia tidak mampu kecuali karena dorongan keimanan dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ketika muazin mengatakan Allahu akbar, dia jawab Allahu akbar, Allah Maha besar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa buat kita beribadah. Jemaah sekalian, minta selalu kekuatan keimanan. Jaddidu imanakum, kata Nabi, terus perbaharui keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan dalam keimanan kita. Semakin kuat iman kita, semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi kesempatan untuk kita terus membenahi keimanan kita kepada Allah, dan semakin kuat keimanan kita dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf jika sudah lewat waktu. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.